sekolah minggu teman-teman. Mau sekolah minggu teman-teman. Bapak teman-teman. Teman-teman jangan lupa sikat gigi ya. Teman-teman lupa sikat gigi ya, bye-bye. Mandi ya. Kita nah sekolah minggu ya, Bapak. Ya, tepuk tangan, Dek. Bersinar lagi membuka hari yang baru. Terima Oke. Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sekalipun pada saat ini kita belum dapat beribadah secara tatap muka di gedung gereja, namun kita tetap senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, karena kita masih dapat beribadah secara online. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Sabar berlimpah
selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa dan kesalahan kita, tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan pengampunan memulihkan semua. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan untuk memulihkan kehidupan pribadinya dan juga relasinya dengan orang sekitar. Tuhan Yesus menegaskan hal ini dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Seperti Tuhan yang selalu mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, kiranya kita senantiasa dimampukan untuk mengampuni orang lain.
Marilah dengan segala kerendahan hati kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Betapa malunya kami di hadapan-Mu ya Bapa, karena berulang kali kami memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami, tapi berulang kali juga kami telah melakukan kesalahan, baik melalui perkataan maupun tindakan kami yang sudah melukai hati sesama kami. Bapa di surga, mampukanlah kami untuk senantiasa membaharui hidup kami, agar makin serupa dengan Tuhan Yesus, yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Bapa dan senantiasa mampu mengampuni musuh-musuhnya. Mampukanlah kami untuk dapat mengakui kesalahan kepada sesama kami dan dengan besar hati mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, sehingga kami dapat memperbaiki relasi dengan mereka, serta kehidupan pribadi kami juga dapat menjadi lebih baik. Dan terlebih lagi kami dapat bersungguh-sungguh mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami dengan mengorbankan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami dalam memelihara relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan, maka marilah dengan bangkit berdiri kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 9 sampai dengan 11. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama sebelum membaca Alkitab, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh himpunkan kembali dalam ibadah online. Kami percaya bahwa lewat ibadah online ini maka Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menyapa kami, Tuhan menolong kami, membuat kami sebagai jemaat GKI Pasir Kaliki Bandung terus hidup bisa saling mengampuni, karena kami sadar bahwa dengan mengampuni maka kami boleh bisa saling memulihkan. Berkati Tuhan sementara apa yang hendak kami baca, dengar dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bacaan Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang membaca Alkitab, yang mendengarkan firman Tuhan dan melihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakitnya tuh di sini. Kalimat itu mungkin pernah kita dengar dan mungkin juga pernah kita rasakan atau sedang kita alami. Sakit hati, sakitnya di sini. Berbicara tentang sakit hati, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science pada harian Kompas tanggal 19 September 2014 menyatakan bahwa seseorang yang sakit hati, maka dia akan mengalami gangguan, akan berdampak buruk buat kesehatan mentalnya. Dia akan menjadi semakin cemas, stres, dan frustasi. Dan kalau gangguan ini tidak segera diselesaikan, kalau sakit hati ini tidak segera dicari solusinya dan dibiarkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka ini akan mengganggu kesehatannya. Orang yang memendam sakit hati dan tidak diselesaikan, tidak disembuhkan sakit hatinya, maka dia menjadi orang yang gampang sakit-sakitan, bisa terserang darah tinggi, gangguan asam lambung, stres, bahkan tidak mustahil dia akan stroke dan juga tidak mustahil akan kena cancer. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Kalau hidup kita ingin sehat, hidup kita ingin bahagia, maka kita harus bisa saling mengampuni satu sama lain. Karena mengampuni itu memulihkan kesehatan kita, memulihkan relasi kita, memulihkan percaya diri kita, memulihkan banyak hal. Bagi orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, yang harus dijalankan. Suka tidak suka, kita harus mempraktekkan perintah Tuhan, kita harus mengampuni kesalahan orang yang menyakiti hati kita. Masalahnya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang yang melukai hati kita. Bahasa Injil Matius, Petrus mengungkapkan, jika ada orang yang berdosa, sampai berapa kali aku harus mengampuninya? Sampai 7 kali kah?
Apa yang diungkapkan Petrus ini menjadi sebuah kegelisahan kita bersama. Ketika kita berhadapan dengan orang yang melukai hati kita, menyakiti batin kita bisa memberikan maaf, mungkin 1 kali kita bisa memaafkan, 2 kali bisa memaafkan. Tapi ada batasannya sampai 3 kali, bahkan kalau menurut bahasa Petrus sampai 7 kali aku sudah memaafkannya dan dia kembali melukai hatiku, maka aku tidak akan lagi memberi maaf buat dia. Tidak ada maaf bagimu. Tapi bagi Yesus, mengampuni itu bukan masalah 7 kali. Mengampuni itu masalah kualitas. Mengampuni itu adalah 70 kali 7 kali. Yesus coba mau menyadarkan Petrus bahwa yang dinamakan mengampuni adalah bukan masalah hitung-menghitung sehingga ada batas akhir, tapi mengampuni adalah ketika kita bicara tentang kualitas kekristenan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita tanpa batas. Kita mengampuni sekalipun dia menjengkelkan, sekalipun dia menyebalkan, sekalipun dia membuat susah hati kita. Inilah yang memang harus dijalankan. Inilah harus dipraktekkan dalam kehidupan kita pada saat kita mengikut Tuhan. Dan resikonya adalah ketika kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan akan memberikan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti yang kita temukan dalam bacaan kita dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Persis seperti kerajaan Allah yang diumpamakan seorang raja yang melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini berawal dari seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada sang raja. Kalau dihitung-hitung berdasarkan mata uang saat itu, maka 10.000 talenta upah harian yang harus dibayarkan selama 150.000 tahun. Tapi pada saat itu memang hamba itu tidak bisa membayarnya. Bahkan ketika dia harus menjual harta miliknya, menjual istri anaknya, tetap dia tidak bisa membayar lunas hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya akan terus ditagih dari generasi ke generasi. Mungkin sampai 7 turunan pun hutang kepada raja belum bisa dilunaskan. Jadi bisa dibayangkan pada saat sang raja memberikan pengampunan, maka saat itu ada perasaan gembira, ada perasaan sukacita karena dibebaskan dari hukuman yang sangat-sangat berat. Kegembiraan yang ada ketika dilepaskan dari hukuman, saya analogikan seperti seandainya Anda dan saya menerima hukuman karena kesalahan, hukuman tembak mati di tempat. Pada saat kita divonis tembak mati di tempat, maka beberapa hari sebelumnya seorang rohaniwan datang kepada kita, memberikan persiapan, memberikan pendampingan, menguatkan kita, memberitahu tentang kematian itu apa dan setelah kematian itu apa. Dari hari ke hari kita terus didampingi supaya kalau kematian itu tiba, kita sudah siap. Sampai 1 hari sebelum esok kita dieksekusi, kita diberikan kebebasan oleh petugas sipil untuk silakan memakan, meminum apa saja. Dan pagi-pagi hari ketika subuh tiba, kita dijemput keluar menuju ke lapangan tembak dengan mata yang tertutup. Dan ketika di lapangan terbuka, kita merasakan udara dingin yang menyentuh pori-pori kita. Begitu sepi, begitu menegangkan. Kita diikat, dan saat itu regu tembak sudah mulai memberi aba-aba. 1, 2. Kita menunggu dengan berdebar-debar dengan sikap yang pasrah karena saat itu ada hari kematian kita. Tapi pada saat kita menunggu hitungan ketiga, kita tidak mendengar apa-apa, tapi kita mendengar ada seorang petugas regu tembak yang menghampiri kita. Dia membuka pelapis mata kita, penutup mata kita, dan dia mengatakan, kamu bebas. Bagaimana perasaannya, saudara-saudara? Saat itu kita akan merasa sukacita, gembira, kegembiraan yang luar biasa. Karena kita yang seharusnya mati saat itu juga, tapi kita diampuni, kita diselamatkan.
Kegembiraan ini yang memang patut disyukuri dan harusnya ditularkan juga kepada seorang hamba yang mengalami hutang 100 dinar. Tapi sayangnya justru hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tidak memberikan pengampunan. Dia tetap menuntut kawannya, dia tetap meminta kawannya untuk membayar, bahkan menjebloskannya ke dalam penjara sampai kawannya ini dapat melunasi hutangnya. Dan melihat itu semua, maka teman-temannya melaporkan pada sang raja, dan raja begitu marah, lalu hamba yang jahat ini ditangkap dan dijebloskan, diserahkan pada algojo sampai harus melunasi hutang-hutangnya. Saudara-saudara, pelajaran apa yang berharga yang kita dapatkan dari cerita ini? Cerita ini mau mengingatkan kita bahwa kita yang sudah menerima pengampunan dari Allah, kita wajib untuk memberikan pengampunan kepada siapapun tanpa batas. Kita wajib mengasihi orang yang melukai hati kita tanpa batas. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan contoh nyata lewat Putra yang tunggal yang mati di kayu salib demi memberikan pengampunan yang sempurna, yang tanpa batas buat kita. Padahal kita bersalah dan berdosa. Saudara-saudara yang kasih itu, ada sebuah cerita nyata yang terjadi di negara Afrika Selatan. Di sebuah ruang pengadilan, di sana ada seorang ibu tua berkulit hitam yang memang umurnya sudah 70 tahun. Dia duduk. Dari wajahnya tampak sikap antusias menuntut keadilan di tempat itu. Dan di depan ibu itu ada kursi terdakwa, dan di sana duduk Mr. Van der Broek sebagai terdakwa karena dinyatakan bersalah sudah membunuh anak laki-laki dan suami dari ibu itu. Beberapa tahun sebelum peristiwa penangkapan itu, Van der Broek datang ke rumah ibu itu, mengambil anaknya, menembaknya, dan membakar tubuhnya. Beberapa tahun setelah itu, Van der Broek datang kembali ke rumah ibu itu. Ia mengambil suaminya, dan selama 2 tahun ibu ini tidak tahu di mana suaminya berada. Pada suatu hari, Van der Broek datang kembali ke rumah itu. Dia mengajak ibu itu ke suatu tempat di tepi sungai. Dan di sana ibu itu melihat bahwa suaminya diikat dan disiksa. Van der Broek memaksa suaminya untuk berdiri di tumpukan kayu kering dan menyiramnya dengan bensin untuk dibakar. Dan sebelum dibakar, kata-kata terakhir yang didengar ketika suami disiram dan dibakar hidup-hidup, suaminya mengatakan, "Ya Bapak, ampunilah dia." Tidak lama setelah peristiwa keji itu, Van der Broek ditangkap dan diadili, dinyatakan bersalah. Dan sekarang adalah saatnya untuk menentukan hukuman mati buatnya. Ketika ibu tua itu berdiri, hakim bertanya di depan orang-orang hadir di persidangan. Jadi apa yang Anda inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang yang sudah sadis dan brutal menghabisi keluarga Anda ini? Ibu tua itu menjawab, "Aku ingin 3 hal. Yang pertama, aku ingin dibawa ke tempat suamiku dibunuh dan aku ingin mengumpulkan abu jenazahnya sehingga abu jenazah itu bisa dikuburkan secara terhormat. Karena suami dan anakku adalah satu-satunya keluargaku. Permintaan yang kedua, aku ingin agar Van der Broek mau menjadi anakku. Oleh karena itu aku ingin agar Van der Broek datang sebulan 2 kali ke perkampungan perumahan orang-orang kulit hitam di mana aku tinggal. Berikan aku sehari saja sehingga aku bisa mencurahkan cintaku yang ada dalam diriku untuk Van der Broek." Dan yang ketiga, permintaan terakhir, aku ingin agar Van der Broek tahu bahwa aku memberikan maaf baginya, aku mengampuninya karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni dan menyelamatkan aku. Oleh karena itu, bolehkah aku meminta salah seorang untuk membantu aku maju ke depan agar aku dibawa kepada Van der Broek sehingga aku bisa memeluk dia, menunjukkan bahwa aku mengasihi dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika petugas pengadilan membawa ibu tua ini ke depan,
Mr. Van der Broek menangis karena melihat ketulusan ibu ini, karena mendapatkan pengampunan dari ibu ini. Ibu tua ini berhasil mencabut, memindahkan pohon kepahitannya yang ada dalamnya keluar, menggantinya dengan kasih yang tanpa batas untuk orang yang sudah mengambil suami dan anaknya. Karena pengampunan itulah, maka Van der Broek boleh diselamatkan dari hukuman mati. Karena pengampunan itulah, maka Van der Broek boleh dipulihkan hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup saling mengampuni? Mengampuni itu sulit. Karena itu kita harus yang pertama berdoalah kepada Tuhan agar kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Sekalipun susah, tapi karena peran Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengampuni dan itu bisa memulihkan kita. Memulihkan orang yang bersalah juga pada kita. Dan yang kedua, berpikirlah positif bahwa mengampuni itu sangat berguna buat kesehatan mental dan jiwa kita. Sehingga kita bisa tetap menjalani hidup dengan sukacita karena kita bisa melepaskan kepahitan-kepahitan kita. Tuhan berkati kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bersatu hati untuk memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami boleh diingatkan bahwa kami perlu untuk mengampuni tanpa batas. Seperti Kristus yang mengampuni kami tanpa batas. Kami sadar bahwa untuk mengampuni, kami sadar untuk melepaskan roh kepahitan itu tidak mudah. Karena itulah kami datang memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan buat kami, menolong kami, memampukan kami, dan membuat kami berani untuk melepaskan roh pengampunan buat orang-orang yang melukai dan menyakiti hati kami. Tolonglah kami agar kami juga bisa dipulihkan kesehatan kami, aktivitas kami, pada saat kami senantiasa mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber perubahan hidup kami. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa untuk jemaat GKI Pasikaliki Bandung. Tuhan berkati mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka yang ada dalam kesendirian. Tuhan berkati mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati mereka yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga, di dalam studi, di dalam apapun juga. Tuhan, lawatlah mereka. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pendoa dan sahabat buat mereka. Sehingga kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh bisa hidup saling mengasihi tanpa batas. Kami boleh bisa berbuah dan menyukakan hati Tuhan. Berkati Tuhan seluruh peran serta majelis jemaat. Berkati Tuhan seluruh aktivis gereja. Sehingga lewat kegiatan-kegiatan online yang dilakukan oleh gerejamu ini, boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita persiapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkannya dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Dengan bangkit berdiri, marilah kita berdoa mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama di masa sulit ini, di mana kami menjadi lebih terbatas dalam berusaha, dalam mencari peluang untuk usaha-usaha yang kami jalani. Bahkan tidak sedikit pula di antara kami yang kehilangan sumber penghasilan. Kiranya kami dapat terus berusaha untuk dapat mengatasi masa sulit ini dengan penuh sukacita dan senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami ini, agar berkenan kepadamu sehingga berguna menjadi alat untuk membangun jemaat-Mu, dan terutama dapat menolong sesama kami yang sedang dalam kesulitan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan
Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur Atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.